Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Nur Zaid dari jurusan Teknik Geologi Universitas Sriwijaya. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang mineralogi fisik 2, yang mana dalam pembahasan itu saya membahas sifat-sifat fisik mineral. Nah, untuk pembahasannya langsung saja. Lanjut, sifat-sifat fisik mineral. Nah, semua mineral mempunyai susunan kimiawi tertentu dan penyusunan atom-atom yang beraturan. Maka setiap jenis mineral mempunyai sifat-sifat fisik dan atau kimia tersendiri. Dengan mengenal sifat-sifat fisik tersebut, maka setiap jenis mineral dapat kita ketahui atau dapat kita kenal, sekaligus kita mengetahui susunan kimiawinya dalam batas-batas tertentu. Nah, untuk sifat-sifat mineral yaitu ada terbagi menjadi 11 bagian. Yang pertama itu ada warna, yang mana merupakan kesan utama pada suatu mineral. Nah, warna ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ideokromatik dan yang kedua itu adalah alokromatik. Nah, kalau ideokromatik merupakan warna asli mineral yang mana belum dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar ataupun dari lain. Nah, yang kedua itu adalah alokromatik, yang mana warna yang dihasilkan oleh pengotor yang dipengaruhi oleh pengotor lainnya, seperti terdapatnya mineral-mineral lain dalam suatu mineral. Nah, yang kedua yaitu kilap, yang mana merupakan sifat fisik mineral yang berupa pantulan cahaya yang dimiliki mineral. Nah, dalam kilap ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kilap non-logam dan kilap logam. Nah, kalau kilap non-logam itu tidak memberikan kesan seperti logam. Nah, tidak ada kesan-kesan seperti logam. Nah, dalam kilap non-logam ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu kilap kaca yang mana memberikan kesan seperti kaca, kilap intan yang memberikan kesan cemerlang seperti intan, kilap sutra yang memberikan kesan seperti sutra, dan kilap damar memberikan kesan seperti damar, kilap tanah memberikan kesan seperti kilap tanah, dan kilap mutiara yang mana memberikan kesan seperti kilap mutiara. Dan yang jenis yang kedua yaitu kilap logam, yang mana bila mineral tersebut mempunyai kilap atau kilapan seperti logam, nah itu merupakan kilap, namanya kilap logam. Nah, biasanya mineral yang memiliki kilap logam ini adalah galena, virit, magnetik, kalkoforit, grafit, dan hematatit. Nah, yang ketiga itu adalah kekerasan, yang mana kekerasan merupakan ketahanan mineral terhadap suatu goresan. Nah, kekerasan ini dapat dibandingkan oleh suatu mineral tertentu yang dipakai sebagai kekerasan yang standar. Nah, untuk menguji kekerasan terdapat 10 mineral yang mempunyai kekerasan yang berbeda-beda. Nah, untuk itu kita menggunakan yang namanya itu skala Mohs. Nah, skala Mohs ini dimulai dari yang pertama sampai yang ke-10, dari talc sampai ke diamond. Nah, untuk penjelasannya, jika dari talc itu bisa diuji dengan kuku manusia. Nah, dari kalsit itu bisa diuji dengan kawat tembaga. Dari kekerasan 5,5 itu bisa digores pakai paku. Nah, untuk 5,5 sampai 6 itu bisa digores pakai pecahan kaca. Nah, bisa juga digores oleh pisau baja. Nah, dari 6,5 sampai 7 itu bisa digores pakai kikir baja. Dan 7 itu bisa digores sama kuarsa. Nah, dan begitulah seterusnya. Nah, untuk yang keempat yaitu gores atau cerat, yang mana yang merupakan warna dari mineral dalam wujud serbuk atau hancuran. Nah, warna mineral ini dapat diperoleh jika mineral digoreskan pada bagian yang kasar seperti keping porselin, atau yang dilakukan penumbukan mineral lalu dilihat warna bubuk tersebut. Nah, untuk sifat yang kelima yaitu perawakan kristal. Nah, apabila pada pertumbuhan kristalnya suatu mineral tidak mengalami gangguan apapun, maka mineral akan
mengalami bentuk kristal yang sempurna, istilahnya perawakan kristal, yang merupakan bentuk khas mineral yang ditentukan oleh bidang yang membangun, termasuk bentuk dan ukuran relatif suatu bidang tersebut. Nah, dalam perawakan kristal ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu elongated habits, yang mana bentuk kristalnya yaitu meniang atau menyerabut. Yang kedua yaitu planeted habits, yang mana memiliki bentuk yang berlembar seperti kertas. Dan yang ketiga yaitu rounded habits, yang mana memiliki bentuk yang memundar seperti bola gitu. Nah, sifat yang keenam yaitu adalah belahan, yang mana merupakan kenampakan mineral yang berdasarkan kemampuan membelah melalui bidang-bidang belahan yang rata atau licin. Nah, dalam belahan ini ada belahan sempurna, belahan yang baik, belahan jelas, belahan tidak jelas, dan belahan tidak sempurna. Nah, dari situ dapat kita jelaskan perbedaannya, bahwa kalau yang sempurna itu belahannya rata, tidak ada garis-garis lagi. Nah, sedangkan yang tidak jelas atau tidak sempurna itu ada retak-retakan lain. Nah, seperti itulah. Nah, yang ketujuh adalah pecahan, yang mana merupakan kecenderungan mineral untuk terpisah-pisah dalam arah yang tidak beraturan apabila mineral dikenai dengan gaya. Nah, perbedaan antara pecahan dan belahan dapat kita lihat dari sifat permukaan mineral. Apabila memantulkan sinar, permukaan bidang belahan akan nampak halus dan dapat memantulkan sinar seperti cermin yang datar. Nah, dalam pecahan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu uneven, yang mana bila pecahan tersebut menunjukkan permukaan bidang pecahan yang kasar. Nah, kalau even itu bila pecahan tersebut menunjukkan permukaan bidang yang halus. Nah, kalau hardkey bila pecahan tersebut menunjukkan permukaan yang kasar atau yang tajam-tajam, runcing-runcing. Nah, yang keempat itu adalah fibrous, yang mana menunjukkan gejala seperti serat, ada serat-seratnya. Nah, yang terakhir yaitu konkoidal, yang mana memperhatikan gelombang yang melengkung. Dan sifat yang kedelapan yaitu kemagnetan, yang mana merupakan sifat yang dapat mengetahui terdapatnya magnet pada suatu mineral. Nah, dalam kemagnetan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu paramagnetik, yang kedua itu ferromagnetik, dan diamagnetik. Kalau paramagnetik memiliki sifat magnet yang lemah, itu tuh ada magnetnya tapi memiliki magnetannya itu lemah. Nah, ya kalau ferromagnetik yaitu memiliki kemagnetan yang kuat. Nah, dan yang terakhir yaitu diamagnetik, yang mana tidak sama sekali memiliki daya kemagnetitan. Nah, yang kesembilan itu derajat ketransparan, yang mana sifat ini menunjukkan ketransparan suatu mineral yang tergantung pada kemampuan mineral tersebut mentransmitkan sinar cahaya atau berkas cahaya. Nah, dalam derajat ketransparan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu opak mineral, yang kedua itu transparan mineral, dan yang ketiga itu translucent. Untuk perbedaan di antara 3 ini, yang pertama itu opak, yang mana memiliki ketembusan cahaya itu tidak tembus. Nah, seperti mineral pirit, nah dan sebagainya, mineral yang kedap cahaya gitu. Nah, yang kedua itu transparan, yang mana memiliki mineral yang tembus akan cahaya pandang, yang tembus gitu, kalau kita kasih cahaya mineralnya akan tembus. Nah, yang terakhir itu adalah translucent, yang mana mineral ini kalau dikasih cahaya bisa, tapi tidak bisa meneruskan cahaya gitu. Nah, yang ke-10 itu adalah daya tahan atau terhadap pukulan atau tenacity. Nah, tenacity ini merupakan suatu daya tahan mineral terhadap pemecahan, pembengkokan, penghancuran, dan pemotongan. Nah, tenacity ini memiliki 6 macam ketahanan. Yang pertama itu brittle, yang mana brittle ini memiliki sifat yang mudah rapuh atau mudah patah gitu. Nah, yang kedua itu adalah malleable, yang mana bisa dipatahkan hingga lembar-lembar tipis. Yang ketiga itu shistil, yang dapat dipotong seperti tipis-tipis gitu. Nah, yang keempat itu ductile, yang mana dapat terlipat dengan mudah tanpa kembali ke bentuk yang asal. Nah, yang kelima itu fleksibel, yang mana cukup mudah terlipat tanpa kembali ke bentuk asal. Nah, yang terakhir yang keenam yaitu elastik, yang mana terlipat namun bisa kembali ke bentuk asal.
sifat yang terakhir, sifat yang ke-11 yaitu berat jenis. Nah, banyak mineral-mineral yang mempunyai sifat fisik yang banyak persamaannya. Nah, dalam berat jenis ini kita bisa menentukannya dengan perbandingan antara berat mineral dengan volume mineral. Cara umum yang untuk menentukan berat jenis ini yaitu dengan menimbang mineral tersebut terlebih dahulu. Nah, gitu. Sehingga kita mendapatkan hasil berat jenisnya berapa dan volumenya berapa. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kalau kurang, saya mohon maaf. Kalau lebih, alhamdulillah bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.